Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Miranto dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hukum Newton. Simak video ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 7 bagian dari materi hukum Newton. Yang pertama, pengertian hukum Newton. Yang kedua, hukum 1 Newton. Yang ketiga, hukum 2 Newton. Yang keempat, hukum 3 Newton. Yang kelima, hukum Newton tentang gravitasi. Yang keenam, fungsi hukum Newton. Yang ketujuh, kesimpulan. Pertama, pengertian hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum di dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Rumus ini kemudian dikenal dengan istilah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, serta hukum Newton tentang gravitasi. Teori ini ditemukan oleh ilmuwan fisika terkenal bernama Sir Isaac Newton. Keempat bagian hukum Newton yang ia temukan berkaitan dengan berpengaruh gaya pada benda yang bergerak. Atas jasa sang ilmuwan, istilah Newton ini kemudian dijadikan sebagai satuan gaya demi menghormati Sir Isaac Newton atas penemuannya. Selanjutnya, hukum 1 Newton. Hukum ini membahas sifat kelembaman atau inersia benda, yaitu kecenderungan suatu benda mempertahankan keadaannya. Pada hukum 1 Newton juga dijelaskan mengenai inersia, yaitu kecenderungan sebuah benda dalam menolak semua upaya untuk mengubah kecepatannya. Hukum 1 Newton menyatakan, apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan bergerak lurus dengan kelajuan tetap pada lintasan lurus atau GLB atau tetap diam. Secara matematis, hukum 1 Newton diteruskan dengan persamaan sigma F sama dengan 0, di mana sigma F sama dengan resultan gaya dengan satuan Newton. Berdasarkan persamaan tersebut, benda diam dan benda yang bergerak lurus beraturan tidak mengalami resultan gaya. Akibatnya, benda tidak mengalami percepatan, atau percepatan bernilai 0. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman. Kelembaman atau inersia benda dipengaruhi oleh massa benda. Massa adalah sifat suatu benda yang menjelaskan kuatnya daya tahan benda tersebut untuk menolak terjadinya perubahan dalam kecepatannya. Berikut contohnya. Sebuah bus yang membawa benda-benda di atasnya, lalu tiba-tiba bus direm, maka benda-benda yang diletakkan di lantai bus akan bergerak ke arah depan. Padahal, tidak ada seorang pun yang menarik atau mendorong benda tersebut. Dalam kasus seperti ini, hukum Newton pertama menjadi tidak berlaku. Sebenarnya tidak ada gaya yang bekerja pada benda-benda tersebut. Yang terjadi adalah, benda-benda tersebut akan mempertahankan kecepatannya semula. Inilah yang disebut dengan inersia. Supaya hukum Newton ini dapat berlaku, maka diberikanlah referensi inersia atau benda yang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Hubungan antara gaya dan besar percepatan yang ditimbulkan oleh suatu gaya dijelaskan dalam hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Bunyi hukum 2 Newton yaitu sebagai berikut. Percepatan sebuah benda yang dihasilkan oleh gaya berbanding lurus dengan besarnya gaya, searah dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton yang dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan F per M, atau F sama dengan M dikali A, di mana A sebagai percepatan dengan satuan meter per sekon, F sama dengan resultan gaya dengan satuan Newton, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Persamaan ini menunjukkan bahwa benda yang mengalami gaya eksternal akan mengalami percepatan dan besarnya percepatan sebanding dengan besar gaya. Besarnya percepatan juga berbanding terbalik dengan massa benda untuk gaya yang sama. Benda yang lebih berat akan mengalami percepatan yang lebih kecil daripada benda yang lebih ringan. Berikut contohnya. Terdapat dua truk mainan yang massanya sama, tetapi
Truk kedua diberikan beban tambahan sehingga masanya lebih besar daripada truk pertama. Truk tersebut akan ditarik menggunakan dinamometer, di mana dinamometer merupakan alat untuk mengukur besar kecilnya gaya dengan menerapkan prinsip gaya pegas. Saat kedua tersebut ditarik dengan besar gaya yang sama, ternyata truk pertama lebih cepat melaju dan gaya tarikannya lebih kecil daripada truk kedua, karena truk pertama bermassa lebih kecil daripada truk kedua. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton membahas mengenai gaya akselerasi pada benda. Dengan demikian, hukum 3 Newton disebut juga hukum akselerasi. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum 3 Newton dinyatakan sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum tersebut dapat diartikan bahwa gaya akselerasi hanya terjadi jika sedikitnya ada dua benda saling berinteraksi. Pada interaksi ini, gaya-gaya selalu berpasangan. Karena bentuk aksi dan reaksi bisa berwujud lainnya, maka berikut ini rumus hukum 3 Newton yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, rumus gaya gesek. Fg sama dengan mu dikali n, di mana Fg adalah gaya gesek dengan satuan n, mu adalah koefisien gesekan, n adalah gaya normal dengan satuan n. Yang kedua, rumus gaya berat. W sama dengan m dikali g, di mana W adalah berat benda dengan satuan n, m adalah massa benda dengan satuan kilogram, g adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, rumus gaya berat sejenis. S sama dengan ρ dikali G atau S sama dengan W per V, di mana S adalah berat jenis dengan satuan N per meter persegi, ρ adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter persegi, V adalah volume benda dengan satuan meter persegi. Berikut terdapat contoh. Seorang anak mencoba mendorong sebuah tembok menggunakan kedua tangannya. Ketika anak tersebut mendorong tembok, anak tersebut terasa seperti terdorong setelah memberikan gaya. Ketika anak tersebut mendorong tembok, tembok memberikan reaksi yang seimbang terhadap gaya yang anak berikan. Ini membuat anak tersebut merasakan sensasi seolah-olah anak tersebut juga sedang didorong oleh tembok, meskipun sebenarnya itu adalah reaksi dari tembok terhadap anak tersebut yang mendorongnya. Selanjutnya, hukum Newton tentang gravitasi. Yang pertama, gaya gravitasi. Benda-benda di bumi cenderung tertarik ke pusat bumi. Hal ini merupakan akibat adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Menurut Newton, apabila ada dua benda berdekatan, akan timbul gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antar benda tersebut. Gaya gravitasi ini sesuai dengan hukum Newton yang berbunyi sebagai berikut. Sebuah benda di alam akan menarik benda lain dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Secara matematis, hukum Newton tentang gravitasi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat, di mana F sama dengan gaya gravitasi dengan satuan N, G adalah tetapan gravitasi umum yang nilainya 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton per meter kuadrat per kilogram meter kuadrat. M1 adalah massa benda 1 dengan satuan kilogram. M2 adalah massa benda 2 dengan satuan kilogram. Dan R adalah jarak dua benda dengan satuan meter. Yang kedua, medan gravitasi. Gaya gravitasi dapat bekerja pada suatu benda apabila benda tersebut berada dalam suatu medan gravitasi.
Medan gravitasi adalah ruang di sekitar benda yang bermassa yang masih memiliki nilai percepatan gravitasi. Akibatnya, benda lain yang berada di dalam ruangan tersebut masih mengalami gaya gravitasi. Yang selanjutnya, kuat medan gravitasi suatu planet, yaitu G sama dengan F per M. Kuat medan gravitasi pada permukaan planet, G sama dengan G dikali M per R kuadrat. Seperti contoh, mangga yang jatuh dari pohonnya secara vertikal. Selanjutnya, fungsi hukum Newton. Yang pertama, mengurangi kecepatan mobil. Saat kita mengemudi mobil dan ingin mengurangi kecepatan, kita menggunakan rem. Ketika kita menekan rem, gaya gesek antara ban dan jalan menciptakan gaya pemercepatan negatif yang mengurangi kecepatan mobil sesuai dengan hukum kedua Newton. Yang kedua, mekanika fluida. Prinsip-prinsip mekanika fluida yang juga didasarkan pada konsep hukum Newton digunakan dalam desain saluran air, sistem pipa, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti memahami cara air mengalir. Yang ketiga, ilmu kesehatan. Hukum Newton diterapkan dalam berbagai bidang ilmu kesehatan seperti biomekanika dan fisioterapi. Ini membantu dalam memahami gerakan tubuh manusia, mendiagnosis cedera, dan merancang program rehabilitasi yang efektif. Yang keempat, pengembangan energi. Dalam pengembangan sumber energi seperti tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga air. Prinsip hukum Newton digunakan untuk merancang turbin dan generator yang efisien. Ini membantu dalam memproduksi energi terbarukan dengan cara yang ramah lingkungan. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hukum Newton sebagai berikut. Yang pertama, benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya yang bekerja padanya. Yang kedua, bahwa gaya yang diberikan pada sebuah benda bersebanding dengan percepatannya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Yang ketiga, setiap tindakan memiliki reaksi yang sama besarnya tetapi berlawanan arah dengan tindakan itu. Yang keempat, bahwa setiap objek dalam alam semesta saling menarik satu sama lain dengan gaya gravitasi yang besarnya sebanding dengan massa masing-masing objek dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Dengan kata lain, hukum Newton menyatakan tentang hubungan antara gaya-gaya, massa, dan percepatan. Berikut terdapat contoh soal. Yang pertama, seorang penerjun payung profesional bermassa 70 kg terjun dari ketinggian 3000 meter. Akibat adanya gesekan udara, penerjun payung bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke bawah ketika parasut dibuka untuk beberapa menit. Tentukan besarnya gaya gesek udara yang dialami penerjun payung saat itu dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaian diketahui M sama dengan 70 kg, H sama dengan 3000 meter, V sama dengan 10 meter per sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan F. Berikut penyelesaiannya. Sigma F sama dengan 0, di mana sigma F dapat diuraikan menjadi W dikurang F sama dengan 0. W pindah ruas jadi F sama dengan W. W dapat diuraikan menjadi M dikali G, di mana F sama dengan 70 kali 10, sehingga hasilnya 700 Newton. Jadi, gaya gesek udara yang dialami penerjun payung sebesar 700 Newton. Soal yang kedua, dua benda bermassa 5 kg dan 10 kg terpisah sejauh 20 cm. Jika tetapan gravitasi umum sebesar 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, tentukan gaya gravitasi antara dua benda tersebut. Diketahui M1 sama dengan 5 kg, M2 sama dengan 10 kg, G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. R sama dengan 0,2 meter, diubah menjadi notasi ilmiah menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 meter.
ditanyakan F. Berikut penyelesaiannya. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 5 kali 10 per 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 50 per 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 8,3375 dikali 10 pangkat min 8 Newton. Jadi, gaya gravitasi antara kedua benda tersebut sebesar 8,3375 dikali 10 pangkat min 8 Newton. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.